cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia. Tolong setiap kami untuk menyelaraskan hati kami, pikiran kami, perbuatan kami dengan firman-Mu, sehingga rencana-Mu yang ajaib itu tergenapi dalam kehidupan setiap kami. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh ya Tuhan, Kau selalu tepati janji-Mu, sebab Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Mari Bapak Ibu, kita naikkan kembali pujian ini, pujian yang sangat memberkati kita semua. Kita akan dibawa dari kemenangan menuju kemenangan dalam nama Tuhan Yesus, dari kemuliaan menuju kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku.
janjimu. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Oh ya Tuhan, Kau selalu tepati janji-Mu. Kau Tuhan yang Tak pernah gagal. Ya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang setia, Engkau tidak pernah gagal menepati janji-janji-Mu. Apapun keberadaan kami saat ini, mungkin kami ada yang terdesak, terjepit oleh keadaan keuangan, oleh sakit penyakit, oleh masalah rumah tangga. Apapun itu, kami percaya janji-Mu adalah kebenaran. Apapun kenyataannya, kebenarannya hanya satu, bahwa Engkau terlebih mampu, terlebih sanggup untuk menolong setiap kami. Kami mau belajar hidup oleh karena percaya dan bukan karena apa yang kami lihat. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong setiap kami. Sebentar kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Buka mata hati kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan Roh Kudus, kiranya Engkau yang menaruh setiap kata-kata-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Iya, saya merasa Bapak Ibu ada yang lagi susah banget gitu ya, karena keadaan ekonomi, keadaan keuangan. Iya, oleh karena itu memang saya terpanggil ya untuk membahas tentang financial prosperity. Tapi sekali lagi sebelum sampai ke sana, ya, halo Ibu Esther. Ya, sebelum sampai ke sana ya Bapak Ibu, kita kembali akan membahas tentang akar masalah dari Shalom. Ya, akar masalah dari, ya, Shalom Cece Heni, Ibu Evi, Kakak Dewi, Pak Suha, Pak Fakri, Kakak Tiauta, Kakak Lubius Seni, Ibu Rine, selamat bergabung, Kakak Pimping, ya, Kakak Ivo, selamat bergabung, Ibu Eli, Shalom, ya. Sebelum sampai ke sana, kita kembali mau membahas tentang akar masalahnya, karena kita nggak akan bisa keluar ya dari belenggu kemiskinan, kemelaratan kalau kita nggak tahu akar masalahnya. Shalom Kakak Vivi, ya Ibu Mercy, shalom. Ya, nanti saya doakan ya bagi Bapak Ibu yang sakit. Oke, kembali kita akan membahas tentang akar masalah. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan dari berkali-kali bahwa kutuk itu masih berlaku bagi kita yang hidup dipimpin oleh keinginan daging ya. Jadi bagi kita yang hidup sekarang di zaman perjanjian baru, walaupun Tuhan Yesus sudah membayar setiap harga dari kutuk dosa kita, itu tidak otomatis harus ada peperangan rohani supaya kita memberlakukan kemenangan Kristus sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Ya,
Kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang kutuk dosa. Kutuk apa aja kemarin? Kutuk dosa, kutuk penyembahan berhala yang sama dengan persinahan, yang sama dengan kutuk keserakahan, ya kan? Kemarin-kemarin saya sudah men-sharekan itu, dan bagian yang ditentukan oleh orang fasik. Orang fasik itu orang apa sih? Ya orang yang mungkin aja ngaku-ngaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi kelakuannya, perbuatannya, semuanya yang mereka lakukan itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itulah orang fasik. Makanya si orang kaya dan Lazarus itu, orang kaya itu walaupun anak Abraham, dia tetap bagiannya di Hades, bukan? Bagiannya tetap di Hades loh, walaupun dia ngaku-ngaku sebagai anak Abraham, bukan? Ya jangan sampai kita menjadi bagian dalam kategori seperti itu ya. Diberkatilah internet koneksinya lancar dalam nama Tuhan Yesus. Soalnya tempat saya hujan gede. Di tempat Bapak Ibu hujan kah? Ya biasanya kalau hujan-hujan gitu ya, internetnya udah gimana gitu ya, tetapi diberkatilah internet koneksinya lancar, amin, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kemarin saya sudah membahas Ayub, dari kitab Ayub, bukan? Ya kan, bagian ya orang fasik yang ditentukan oleh Allah. Dan saat ini saya mau membacakan satu bagian. Saya sudah bacakan belum ya dari Ayub 20? Apakah saya sudah membacakan? Bu Esther, kemarin saya sudah baca Ayub 20 belum? Lupa saya. Ya. Kemarin yang aku catat Ayub 31. Oke, kalau gitu belum. Terima kasih Kakak Pimping. Terima kasih Bu Esther. Ya. Jadi Ayub 20 itu adalah kutuk yang diberikan bagi orang-orang yang gak mau mempedulikan sesamanya. Ada kutuk seperti itu, ada. Ya, saya sering membahas itu dari kemarin-kemarin, bukan? Dari Nehemia 5, ya. Dan sekarang Ayub 20 saya mau bacakan bagi orang-orang yang gak mau peduli dengan sesamanya, orang-orang yang maunya mencari kekayaan untuk diri sendiri, untuk ya keserakahan ya. Saya bacakan ya di Ayub 20. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga, orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan. Ayub 20 ayat 11 ya, saya belum sebutkan ayatnya. Ayub 20 ayat 11 ya Bapak Ibu. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu. Sesungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya. Menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Perhatikan, bisa menjadi penyakit Bapak Ibu. Harta benda ditelannya tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Perhatikan, Allah sendiri yang mengeluarkannya dari perutnya. Ayat ke-16, bisa ular tedung akan diisapnya, ia akan dibunuh oleh lidah ular. Ya, ayat ke-17, ia tidak boleh melihat batang-batang air dan sungai-sungai. Ini sebetulnya semuanya simbolik ya, air dan sungai-sungai yang mengalirkan madu, dan ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangannya. Perhatikan. Karena apa? Karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya, dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Suatu pun tidak luput daripada lahapnya. Itulah sebabnya kemujurannya tidak kekal. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah ia penuh khawatir.
ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya untuk mengisi perutnya. Allah melepaskan ke atasnya murka yang menyala-nyala dan menghujankan itu kepadanya sebagai makanannya. Saya lanjut ya, sedikit lagi. Ia dapat meluputkan diri terhadap senjata besi, namun panah tembaga menembus dia. Anak panah itu tercabut dan keluar dari punggungnya. Mata panah yang berkilat itu keluar dari empedunya. Ia menjadi ngeri. Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia. Api yang tidak ditiup memakan dia dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Langit menyingkapkan kesalahannya dan bumi bangkit melawan dia. Hasil usahanya yang ada di rumahnya, perhatikan, diangkut semuanya habis pada hari murkanya. Itulah ganjar bagi orang fasik milik pusaka, perhatikan, yang dijanjikan Allah kepadanya. Mengerikan bukan? Ini kesalahan orang ini apa sih sebetulnya? Kesalahan orang ini, lagi ini saya pakai bahasa saya sehari-hari ya, supaya Bapak Ibu paham. Kenapa orang ini punya nasib yang seburuk ini, sampai akhirnya ya bukan hanya saja apa yang dihasilkannya, kekayaannya hilang, lenyap, tetapi dirinya mendapatkan ganjaran kebinasaan ya, kebinasaan dan juga sakit penyakit. Kesalahan orang ini apa coba? Kesalahan orang ini ya, saya pakai bahasa saya sendiri sehari-hari. Kalau dia nyari duit itu dia menghalalkan segala cara. Dia misalnya merampas apa yang bukan milik dia. Dia membiarkan misalnya orang miskin terlantar. Hasil daripada ulahnya itu ya, orang misalnya ditipu, dirugikan, menangis. Nah ini pekerjaannya, padahal maksud saya mungkin kalau kita melihat dunia bisnis, mungkin seringkali kita menjumpai orang-orang yang menghalalkan segala cara, tipu sana tipu sini, bohong sana bohong sini sedikit. Tetapi kalau Bapak Ibu tahu kebenaran firman Tuhan ini, kita akan sama-sama lari dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Kenapa? Karena kutuknya mengerikan, ya kan? Nggak banyak memang diperdengarkan bahwa ada kutuknya ya. Kan kita hidup di zaman perjanjian baru. Kebanyakan kan kita berpikir seperti itu kan. Sudah nggak ada lagi kutuk, hore, bebas. Ya kan? Tapi nggak baca ayat firman Tuhan dengan detail, bahwa di kitab Galatia 5 dan banyak lagi kitab Roma mengajarkan bahwa ya kutuk itu memang tidak ada lagi bagi kita yang hidup dipimpin oleh roh ya. Tetapi selama kita hidup dipimpin oleh keinginan daging itu apa? Keinginan daging itu seperti ini, serakah lah, penyembahan berhala lah ya, nggak peduli sama orang lain, egois. Nah ini adalah keinginan daging. Kita masih tetap hidup di bawah hukum Taurat, dan kata kitab Roma, barang siapa hidup di bawah hukum Taurat, maka dia masih ada di dalam kutuk. Ya kan? Mengerikan. Nah, ya saya tidak akan membahas panjang lagi. Saya percaya firman Tuhan ini sudah membuat kita semua melek ya. Kita nggak mau hidup cari nafkah, tipu sana tipu sini. Kita nggak mau. Kita mau peduli terhadap sesama. Dikatakan di ayat 19, karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Ini menjarah harta orang ya, orang yang nggak punya apalagi. Ini adalah kutuknya, bukan hanya saja dihabiskan, tetapi juga sakit penyakit di ayat yang ke-16 dan ke-17. Di ayat yang ke-16, di ayat ke-16, ular tedung diisapnya, ia akan dibunuh oleh lidah ular. Ini berbicara tentang si jahat yang Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan mengizinkan si jahat? Karena hukumnya. Sekali lagi balik lagi kepada hukum Tuhan.
selama kita membuka celah, kita hidup di dalam dosa, maka kita sedang membuka pintu kehidupan kita lebar-lebar, mengundang si jahat untuk masuk, mencuri, membunuh, membinasakan hidup kita. Ya, si jahat itu nggak usah diundang pun dia dikatakan apa? Mengitari kita, mencari celah kan, meraung-raung kan, melihat siapa yang bisa ditelannya, bukan? Apalagi kalau kita buka celah, buka pintu lebar-lebar bagi si jahat. Ya, dengan senang hati dia masuk, dia mencuri, membunuh, membinasakan. Bukan hanya saja kehidupan kita, tetapi juga anak cucu kita. Oke, saya tidak akan bahas banyak lagi ya. Ini hanya kelanjutan sedikit tentang bagaimana kutuk keserakahan, kutuk penyembahan yang sama dengan kutuk penyembahan berhala, yang sama dengan kutuk perzinahan, sama itu ya Bapak Ibu. Makanya kalau saya kadang mendoakan orang, kadang Roh Kudus suka ngasih tahu, nih Bapak ini dulu pernah melakukan dosa perzinahan. Ya tentu saja saya nggak ngomong gitu sama si Bapak. Saya cuma ngomong begini, Bapak ada dosa-dosa yang perlu diakui kah di hadapan Tuhan sebelum saya mendoakan? Paling saya ngomongnya begitu ya. Iya, tapi jangan karena saya ngomong begini jadi Bapak Ibu nggak mau dipanggil naik ke atas ya. Nanti nggak mau dipanggil naik ke atas kalau didoakan. Nanti takut ketahuan dosanya apa. Ya Bapak Ibu, sebetulnya kalau Roh Kudus memberitahu akar masalahnya itu lebih baik, lebih gampang untuk diselesaikan. Karena selama orang itu mau bertobat sungguh-sungguh dengan hancur hati ya, Tuhan itu murah hati sekali, Tuhan itu berbelas kasihan sekali. Itu adalah nature-nya Tuhan, nature-nya Tuhan memang belas kasihan sekali, bisa langsung menyembuhkan. Kayak kemarin yang saya doakan itu, yang ada di TikTok saya, di TikTok story kalau nggak salah ya. Anak ini kesakitan sekali, jadi dia masuk ke inbox saya, dia bilang dia kesakitan sekali, dia sampai nangis. Dan dia nggak bisa pergi kerja karena dia kecelakaan, dia sakit, nggak bisa, lututnya bengkak, dia nggak bisa jalan. Jalan juga pincang mungkin ya, pincang pakai tongkat, pokoknya nggak bisa jalan normal. Nah kemudian kemarin saya doakan, terus ketika anak ini jujur datang sama Tuhan, Tuhan itu benar-benar luar biasa. Dia dekat dengan orang yang hancur hati, bukan? Kata kitab Mazmur, ketika anak ini mengutarakan kehancuran hatinya, luar biasa. Bukan karena saya mendoakan, bukan Bapak Ibu, jangan salah ya. Tetapi balik lagi kepada diri kita dan balik lagi kepada Tuhan. Itu ketika anak itu hancur hati, saya melihat Tuhan itu begitu baik, langsung menjamah dia. Tadinya belum sembuh banget gitu ya, tadinya belum sembuh banget ketika saya doakan, dia masih sakit. Ya oke, udah baik kan, tapi masih ada ngerasa sakit ya. Tetapi ketika dia mengutarakan hatinya, kehancuran hatinya, Bapak Ibu, saya melihat langsung kuasa Tuhan itu, ada kuasa ya dari Tuhan yang keluar gitu ya. Yang keluar, sama seperti masih ingat bagaimana si orang wanita yang sakit pendarahan itu, bagaimana dia menarik kuasa Allah. Jadi bukan karena Tuhan Yesusnya, bukan. Tuhan Yesus kan ada di situ dan dia dikelilingi oleh banyak orang, bukan? Dan tidak dicatat di firman Tuhan bahwa banyak orang yang udah nempel sama Tuhan Yesus mendapatkan kuasa Allah. Tetapi si wanita ini menarik kuasa Allah karena dia memiliki iman. Nah, sama dengan yang kemarin yang saya doakan itu. Ketika dia hancur hati, dia nangis, dia jujur di hadapan Tuhan ya, langsung saya merasakan ada kuasa Tuhan yang sangat besar ya, dan menjamah si wanita itu yang kemarin. Dan setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia langsung jalan
sakitnya hilang sama sekali. Itu karena kecelakaan ya. Jadi karena kecelakaan, tetapi sakitnya hilang sama sekali. Dan lututnya yang bengkak, yang ada benjolannya bisa hilang. Itu karena, sekali lagi, bukan karena saya, tetapi karena apa? Saya mau menekankan kepada Bapak Ibu, tergantung balik lagi kepada kita. Apakah kita mau hancur hati, kita mau jujur, kita mau bertobat ya. Karena Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan itu istilahnya nggak tega melihat misalnya Bapak Ibu yang hancur hati, Bapak Ibu yang datang kepada Tuhan penuh dengan penyesalan, pertobatan. Tuhan itu begitu besar belas kasihannya, dia nggak tega. Jadi saya menyaksikan sendiri ya kemarin, yang memang banyak mukjizat Tuhan ya, tetapi kemarin itu saya melihat betapa Tuhan itu baik sekali. Jadi ya itulah sedikit yang saya ceritakan ya. Oke, kembali lagi kepada akar masalah kenapa kita mengalami begitu banyak penderitaan, bahkan kebinasaan, kemelaratan, kesusahan ekonomi ya. Inilah akar masalahnya ketika kita keluar dari jalurnya Tuhan. Masih ingat tadi barusan saya ceritakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang penuh dengan kasih, karena dia adalah kasih. Nah, kalau kita keluar dari jalurnya Tuhan, seperti apa sih caranya keluar dari jalurnya Tuhan? Keluar dari jalurnya Tuhan itu ketika kita nggak peduli dengan sesama kita. Ketika kita nggak punya belas kasihan dengan sesama kita. Kita ini sudah keluar dari jalurnya Tuhan. Karena Tuhan itu Allah yang penuh dengan belas kasihan. Itu nature-nya Tuhan. Kalau kita berkata bahwa kita adalah anak Tuhan, tetapi kita nggak punya belas kasihan, itu berarti kita sedang sedang ngaku-ngaku doang gitu ya Bapak Ibu. Ya, karena Allah itu adalah kasih. Kalau kita berkata bahwa kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Nah, buktinya apa? Ya, sekali lagi ini belas kasihan ini ya mungkin Bapak Ibu nggak otomatis. Ada orang-orang ya mungkin ada di antara kita yang lahir dari keluarga background yang orang tuanya di mana nggak pernah mengenal kasih sayang ya. Jadi ya di antara kita yang memang memiliki pribadi yang sangat keras, yang sangat penuh dengan kebencian, bukan karena salah siapa-siapa, karena mereka tidak pernah mengenal kasih ya, kasih yang mungkin paling basic, paling sederhana itu mungkin kita bisa mengenal dari orang tua kita, bukan? Nah, tetapi Bapak Ibu siapapun Anda, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau sudah memiliki DNA baru, DNA Kristus. Maka engkau sudah memiliki Bapa yang baru. Nah, Bapa kita, Bapa yang di surga, Bapa yang sempurna, yang mengasihi engkau dengan luar biasa. Bukti dari kasihnya itu dia memberikan Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib. Jadi Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia ya. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kok Tuhannya orang Kristen ada 3, ada Allah Bapa, Anak, sama Roh Kudus. Emang Bapa beranak? Jangan memasukkan Allah yang di luar pemikiran kita, Allah yang sangat besar pencipta kita, masuk ke dalam pikiran kita yang kecil. Jangan membatasi Allah. Ya, kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya kan, kita ini gambarannya Allah kita. Demikian pula ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan Roh. Ya, kalau kata Tuhan Yesus, kalau engkau ingin mengenal siapa Bapa, lihatlah aku, kata Tuhan Yesus.
Karena Tuhan Yesus itu lebih daripada seperti pribadinya Bapa. Tuhan Yesus itu adalah pribadinya Bapa. Kalau kata kita mah jiwa. Jiwa itu apa sih? Pikiran, kehendak, emosi, bukan? Nah, demikian pula kalau kita ingin mengenal Bapa, kita harus mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah firman. Firman itu apa? Dikatakan di kitab Yohanes, firman yang menjelma menjadi manusia. Nah, firman itu apa? Firman itu pikiran, kehendak, emosi. Sama seperti kita kan jiwa. Jiwa kita itu terdiri dari apa? Pikiran, kehendak, emosi. Ya, dan kita juga punya roh kan? Demikian pula Bapa, demikian pula Allah kita. Ada Allah Roh Kudus yang menyertai kita. Ya kan? Sederhana kan kita memahami Allah Tritunggal. Sebetulnya Tritunggal itu juga tidak tertulis di Alkitab, bukan? Tritunggal itu dari bapak-bapak rohani kita yang mengatakan Allah Tritunggal, bukan? Saya juga bisa mengatakan bahwa Allah ingin menjadikan engkau dan saya pribadi keempatnya. Iya, iya. Itu bukan kata saya, kata firman Tuhan, kata kitab Yohanes, bukan? Kita bayangkan akan dijadikan pribadi keempatnya. Buktinya dari mana? Dari kitab Yohanes, kata Tuhan Yesus pada waktunya engkau sebelum Tuhan Yesus disalibkan, mati dan bangkit kembali ke surga, Tuhan pernah ceritakan bahwa Dia akan memberikan kita Roh Kudusnya. Dia tidak akan meninggalkan kita sendiri, tetapi pada waktunya engkau akan tahu bahwa aku akan ada di dalam Bapa, dan Anda dan saya akan ada di dalam Kristus. Ya kan, berarti kita manunggal bersama dengan Tuhan, dan Rohnya yang kudus itu ada di dalam kita. Berarti kita manunggal, menyatu bersama dengan Allah Tritunggal. Boleh nggak saya ngomong, kalau begitu saya, Anda, dan saya, kita akan dijadikan menjadi pribadi keempatnya. Bayangkan manunggal bersama dengan Allah sendiri. Di mana ada ciptaan Tuhan di dunia ini, atau malaikat-malaikatnya yang dijadikan manunggal dengan Tuhan. Nggak ada, Bapak Ibu, betapa spesialnya kita itu. Ya kan? Kita ini dikatakan diangkat menjadi anak-anaknya. Disamakan dengan Kristus. Kristus itu kan pribadinya sendiri, bukan? Firman-Nya yang menjelma menjadi Allah. Dan dikatakan kita ini, Bapak, Ibu, dan saya ini menjadi saudara-saudaranya Kristus. Dikatakan kan, Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini, siapakah saudaraku, siapakah ibuku? Merekalah yang melakukan kehendak Allah Bapa di surga kan. Merekalah yang melakukan firman-Nya. Karena ketika kita menyatu, ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, berarti kita menjadi sama seperti Kristus, bukan? Kita juga memiliki otoritas yang sama, kuasa yang sama. Luar biasa kan? Oke, sebetulnya saya sedang membahas akar masalah ya. Akar masalah kenapa kita mengalami begitu banyak penderitaan dan kesusahan. Tetapi ya saya percaya bukan kebetulan tadi saya ngomong seperti itu, tetapi Roh Kudus yang menginspire saya untuk ngomong. Karena saya percaya mungkin ada di antara kita yang lagi mikir-mikir percaya sama Tuhan Yesus atau enggak gitu ya. Nah, ini untuk Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu baru dengar ya apa yang saya sampaikan ini. Tetapi saya percaya ini adalah pewahyuan yang fresh dari surga ya. Dari Roh Kudus untuk Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu dan saya itu ngerti kita ini bukan produk gagal. Kita ini bukan produk yang asal-asalan. Kita ini bukan kebetulan diciptakan di dunia ini. Bukan kebetulan. Kita ini diciptakan untuk rancangan Tuhan yang mulia, yang luar biasa. Bahkan kita mau dijadikan pribadi keempatnya Allah, bukan? Kalau kita mau, sekali lagi, Tuhan gak bisa maksa kita. Kalau kita mau taat akan firman-Nya, kita juga akan memiliki kuasa yang sama seperti Tuhan Yesus. Ya kan?
Betul nggak? Bapak Ibu nangkep kan apa yang saya bicarakan ini? Ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Kita juga memiliki otoritas yang sama, kuasa yang sama. Makanya kita dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Makanya Tuhan suruh kita untuk berkuasa, menaklukkan bumi ini dan menguasai. Karena kita ini adalah representatifnya Allah. Oke, haleluya, puji Tuhan, Tuhan kita dahsyat. Malaikat Michael pun yang luar biasa atau cherubim tidak dikatakan bahwa mereka itu apa anak-anaknya Allah, bukan? Tidak dikatakan bahwa pada waktu itu seperti yang Kristus ngomongkan, pada waktu itu engkau akan tahu bahwa engkau ada di dalam aku dan aku ada di dalam engkau, ya. Bagaimana bisa manunggal bersama dengan Allah yang untouchable. Tahu kan Bapak Ibu, untouchable, tidak bisa tersentuh. Dikatakan Allah itu tinggal di dalam perapian yang menyala-nyala, yang tidak tersentuh, perapian abadi di kitab Yesaya 33. Tetapi Allah yang tidak terjangkau, Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa itu mau dan bisa tinggal di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Betapa kita ini adalah makhluk-makhluk yang istimewa yang diciptakan Tuhan. Nah, sayangnya banyak sekali kita umat Tuhan yang gak paham hal ini. Kita merasa ya kita hidup untuk gede, bekerja gitu ya, udah gitu ya beli rumah, udah gitu bangun keluarga, udah gitu ya percaya sama Tuhan, udah gitu masuk surga gitu. Ya kebanyakan begitu, bukan? Ya kan, saya kemarin ketemu ada seorang anak yang masih kecil lah, umur berapa, 7 tahun lah, apa 8 tahun ya, saya nggak tahu. Cuman saya merasa miris sekali hati saya, kasihan sekali anak ini. Karena ya mungkin mamanya juga nggak paham ya akan kebenaran firman Tuhan. Ketika ditanya, kamu mau apa? Maksudnya mau ngapain? Oh, saya mau ke mall. Ke mall ngapain? Anak cewek. Mau beli make up katanya. Mungkin karena mamanya suka make up. Udah gitu mau ngapain? Make up. Mau cepet gede biar bisa make up katanya. Ya nggak apa-apa sih. Cuman dalam hati saya, kalau cuman itu ya yang ada di hatimu, kasihan sekali. Ya kan? Nggak tahu bahwa betapa besarnya betapa besar dan mulianya rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, jikalau kita mau. Sekali lagi, jikalau kita mau, karena Tuhan gak bisa maksa kita untuk mau, bukan? Betapapun Tuhan mengasihi kita, Tuhan gak bisa maksa kita. Tuhan memberikan kita pilihan bebas. Saat ini Tuhan juga memberikan kita pilihan bebas, mau hidup menurut jalan kehidupannya yang seperti ditulis di Mazmur 16, bahwa Tuhan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Di hadapannya ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Nah, Tuhan memberikan Anda dan saya pilihan. Kalau kita memang mau ikut jalannya Tuhan itu apa sih? Ya jalan firman-Nya. Ya, oke. Kembali lagi saya membahas tentang akar masalahnya. Tadi saya sudah membahas akar masalah tentang bagaimana, kenapa kita hidup di dalam penderitaan, kita hidup di dalam kebinasaan, kita hidup di dalam kemiskinan, kemelaratan. Ya, sekali lagi saya tidak menghakimi, karena mungkin bukan hanya saja kesalahan kita, tetapi mungkin ada kutuk ataupun berkat yang diwariskan dari orang tua kita. Nah, ada lagi satu kutuk yang mau saya bahas ya. Cukupkah waktunya? Cukup lah ya, mudah-mudahan ya. Kutuk perkataan ya, saya mau lanjut ke kutuk perkataan ataupun sumpah serapah. Amsal 18 ayat 20 berkata seperti ini, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya.
Hidup dan mati, ayat 21, dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, Bapak Ibu, mungkin ya, mari kita periksa Roh Kudus yang menolong setiap kita. Perkataan-perkataan apakah yang keluar di mulut kita ketika kita khawatir, ketika kita susah, ketika kita melihat bahwa kenyataan tidak seperti apa yang kita inginkan. Perkataan apa coba yang keluar dari bibir mulut kita? Ya, selama ya puji Tuhan ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus itu setia dan Tuhan Yesus itu baik sekali. Saya mendapati sepanjang jalan kehidupan saya yang mungkin nggak senior misalnya Bapak Ibu, tetapi saya merasa bahwa firman-Nya itu tidak pernah gagal. Tuhan seringkali mengizinkan saya dalam keadaan situasi ekonomi misalnya yang pas-pasan. Karena namanya waktu dulu kan dagang ya, namanya orang dagang itu duit diputar semua kan. Duit cash diputar. Jadi duit di rekening mungkin pas-pasan ya. Tetapi selama ini ya, asal jangan sampai salah ngomong ya, jangan sampai salah bicara. Jangan pernah sampai salah bicara. Tetapi selama yang saya alami, Tuhan itu sangat setia terhadap firman-Nya. Jangan mengutuki diri kita sendiri, jangan mengutuki keadaan kita. Kalau memang keadaannya udah susah, jangan ngomongin. Ya ngapain ditegaskan lagi kesusahanmu itu, ngapain? Itu hanya akan mempertegas, memperjelas, dan menekankan, dan mengundang roh-roh jahat untuk melakukan seperti apa yang engkau perkatakan. Ya kan, misalnya contohnya kalau lagi Bapak Ibu khawatir misalnya, iyalah contohnya saya aja lah ya. Contohnya kalau saya lagi khawatir nih, akhir bulan misalnya ada tagihan bill itu bond ya, tagihan bond ini, bond itu gede biayanya dan saya belum melihat saya memilikinya di rekening bank saya misal ya. Apa yang saya lakukan? Ya puji Tuhan ya, puji Tuhan firman Tuhan itu sudah nyelamatin saya. Dari semenjak saya mengenal Tuhan, ya puji Tuhan firman Tuhan itu selalu menyelamatkan saya. Jadi saya itu boleh dikatakan ya diselamatkan bukan karena perbuatan baik saya memang sih. Diselamatkan oleh karena firman Tuhan. Tetapi mungkin ya, bukan mungkin, iya banget. Saya jatuh ke dalam banyak masalah karena perbuatan saya, tetapi saya selalu diselamatkan oleh karena firman Tuhan. Saya ulang ya Bapak Ibu yang gak saya seringkali jatuh ke dalam masalah oleh karena perbuatan saya. Perbuatan saya yang jahat, perbuatan saya yang salah, perbuatan saya yang dulu banget, mungkin puluhan tahun yang lalu waktu saya baru yang mengenal Tuhan, saya juga ikutin cara dunia dalam berbisnis ya. Jadi saya seringkali masuk ke dalam masalah oleh karena perhatikan perbuatan saya. Tetapi setiap kali saya selalu diselamatkan oleh karena firman Tuhan. Cara diselamatkannya kayak gimana Bu Ciara? Caranya begini. Karena saya percaya janji firman dan saya mengucapkannya. Makanya saya bilang sama Bapak Ibu, ayat favorit saya apa? Bapak Ibu pasti sudah ingat ya, ayat favorit saya apa? Barang siapa berkata kepada gunung ini, tercampaklah, dan asal tidak bimbang tetapi percaya apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kepadanya. Dan apapun juga yang engkau minta kepada Tuhan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Nah, setiap kali saya masuk ke dalam masalah, saya selalu diselamatkan oleh firman Tuhan ini. Jadi ya
awal-awal kehidupan saya, ya saya sudah ceritakan, saya sering sekali masuk ke dalam masalah oleh karena perbuatan saya. Tetapi puji Tuhannya, karena saya percaya firman Tuhan ini, jadi saya tidak pernah mengucapkan hal-hal yang jelek, walaupun kenyataannya jelek. Jadi saya selalu mengatakan, misalnya kalau bisnis saya ya, kalau waktu dulu kan bisnis, misalnya terima kasih Tuhan Yesus, proyek ini misalnya, proyek ini goal, dalam nama Tuhan Yesus, proyek ini sudah goal. Padahal waktu itu belum goal. Padahal waktu itu mungkin saya masih negosiasi ke investor sana, ke investor sini ya, untuk gabung masuk di dalam proyek misalnya. Jadi saya bilang, terima kasih Tuhan Yesus, proyek ini sudah goal. Padahal belum goal. Misalnya waktu saya itu nggak punya cukup duit untuk punya cukup duit untuk satu proyek misalnya. Saya masih ingat kan, saya sudah ceritakan kepada Bapak Ibu ya seringkali apa yang saya lakukan. Saya itu ya, penting sekali Bapak Ibu kalau engkau punya teman buat ngeklaim alias untuk berdoa bersama, itu penting sekali. Waktu itu saya ada mama saya ya waktu itu. Jadi saya bicara sama mama saya itu nggak pintar doa. Cuman saya cuma mengajari satu kalimat, tolong saya doanya seperti itu. Karena waktu itu mama saya tinggal sama saya. Doanya simple, tolong saya, agree with me itu setuju dengan saya. Saya cuma butuh satu orang teman yang setuju dengan saya. Dan waktu itu saya nggak punya teman yang setuju, hanya punya mama saya. Ya nggak apa-apa, mama saya cuma ajarin mama saya begini, tolong mama dalam doanya begini, doanya sederhana. Terima kasih Tuhan Yesus, saya nih Ciara cuman butuh nyetor modal 3 kali. Terima kasih Tuhan Yesus, Ciara hanya butuh nyetor modal 3 kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Simple, pendek. Tetapi apa yang terjadi, saya ingat waktu itu saya harus nyetor 6 kali ya. Dan duit saya cuma punya 3 kali. Dan apa yang terjadi? Ya luar biasa, Tuhan itu luar biasa, tidak pernah gagal akan firman-Nya. Saya memang gak perlu nyetor 6 kali, gak perlu. Duit saya itu cuma cukup untuk nyetor 3 kali. Jadi ya seperti itu. Akhirnya cuma nyetor 3 kali. Kenapa? Ya puji Tuhan itu. Karena saya menemukan investor, dan investor itu mau ngeborong beli semuanya. Jadi saya gak perlu nyetor. Luar biasa kan Tuhan Yesus itu. Itu ya hanya salah satu contoh ya. Banyak sekali contoh. Bagaimana saya diselamatkan oleh firman Tuhan. Ketika misalnya waktu itu zaman krisis ekonomi, saya ingat semua properti kolaps, saya ingat. Tetapi zaman itu justru saya diberkati Tuhan. Bisa seperti itu, bisa. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, engkau harus memperhatikan apa yang kau perkatakan, ya. Karena hidup dan mati itu dikuasai oleh lidahmu. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saat ini pilihan ada di tanganmu. Mungkin kenyataannya pahit. Mungkin kenyataannya tidak seperti apa yang kau inginkan. Tetapi jangan setuju dengan kenyataan. Setujulah dengan Tuhan. Ya kan? Setuju dengan semua janji-janjinya. Jangan setuju dengan kenyataanmu. Kenyataanmu itu bisa saja rancangannya si jahat, atau bisa saja karena memang engkau kayak saya dulu kan, saya selalu masuk di dalam masalah oleh karena perbuatan saya ngaku, saya ngomong, saya nggak mau istilahnya, Bu Ciara itu dari dulunya gimana baik-baik takut akan Tuhan. Enggak, saya mau ngomong apa adanya. Mungkin seringkali Bapak Ibu juga begitu saat ini ada di dalam masalah karena mungkin perbuatanmu itu ya, mohon maaf ya saya tidak menghakimi, tetapi ketika sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman, itu kita sedang buka pintu lebar-lebar bagi si jahat untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia bisa mencuri berkat kita.
Dia bisa mencuri kesehatan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita, bahkan masa depan kita, bukan? Kemarin saya sudah ceritakan bagaimana setiap kita itu lahir dengan bintang. Bagaimana Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus lahir itu bahkan orang Majus melihat bintangnya, bukan? Dan bahkan ketika Yakub itu ketika Yusuf bermimpi, dia melihat bagaimana 11 bintang menyembah dia. 11 bintang itu lambang daripada fortunes. Fortunes itu keberuntungan, masa depan, berkat Tuhan dari saudara-saudaranya semua. Itu nyembah dia. Itu lambang, itu simbolik. Nah, demikian pula kita ini punya bintangnya masing-masing. Ya kan, jadi Bapak Ibu jangan berpikir, lah Bu Ciara ada bintang-bintang dari mana lagi ini? Karangannya Bu Ciara. Bukan, ya itu ada di firman Tuhan. Ya, apa yang saya sampaikan semua itu ada di firman Tuhan. Dan ya kita bisa men-trade itu menjual fortune kita atau masa depan kita atau berkat kita ketika kita melakukan dosa. Ketika kita melakukan dosa itu kita sedang bertransaksi, kita menjual berkat kita, ya masa depan kita, fortunes kita jual kepada si jahat karena kita melakukan transaksi dosa. Ingat, si jahat itu tidak punya sesuatu pun, dia hanya bisa mencuri, dia bisa mencuri berkat kita, dia bisa mencuri masa depan kita. Makanya kalau ada orang yang pergi ke orang pintar, ke dukun, minta kaya, apa yang mereka lakukan? Mereka itu pencuri, mereka mencuri, atau mungkin mereka mencuri jiwa kita. Bisa ya. Oke, sebetulnya masih banyak ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Sudah pukul 4.54. Sudah cukup dulu. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah membukakan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti akar masalah kenapa kami boleh ada di dalam, Engkau izinkan ada di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam kesulitan keuangan. Oleh sebab itu kami datang kepadamu ya Bapa yang di surga, mohon belas kasihan-Mu atas kami karena kami ini adalah orang yang berdosa. Ampuni segala dosa-dosa kami. Kami saat ini mau mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh bertobat dari segala jalan-jalan kami yang salah. Ampuni kami kalau seringkali kami serakah, kami mau menghalalkan segala cara, kami tidak peduli dengan orang lain. Kami mau mementingkan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, kami mau bertobat sungguh-sungguh. Kami mau belajar untuk peduli dengan sesama kami. Kami mau belajar menghidupi kebenaran firman-Mu. Dan ampuni kami kalau selama ini mungkin kata-kata kami banyak sekali yang salah. Kami seringkali setuju dengan rancangannya si jahat tanpa kami sadari. Lewat perkataan kami setuju akan rancangan si jahat. Ampuni kami Tuhan saat ini. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa kami, kutuk dosa keserakahan, penyembahan berhala, kutuk persinahan, membatalkan setiap kutuk perkataan-perkataan kami yang salah, yang mengutuki masa depan kami, mengutuki keadaan kami, keuangan kami. Saat ini kami hancurkan, patahkan oleh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh kutuk saat ini saya usir dari kehidupan Bapak Ibu. Keluar, tinggalkan anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Karena darah Yesus sudah membayar dengan lunas setiap harga daripada kutuk dosamu. Sudah lunas ditanggung di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, saya akan berdoa doa berkat bagi Bapak Ibu semua. Darah Yesus sudah membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas masa depanmu, atas toko-tokomu, atas usahamu,
atas pekerjaanmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya akan berdoa. Bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, saya akan berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini. Roh Kudus, hamba-Mu mengundang Engkau saat ini untuk menjamah, melawat setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Darah Yesus yang sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit, kutuk dosa, kutuk penderitaan atas hidupmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit, penyakit, roh kelemahan tubuh, roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh intimidasi, roh luka batin, roh sakit hati, saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan sekarang. Ya, Kalinda yang sakit amandel, sekarang saya melepaskan berkat kesembuhan. Roh Kudus, jamahlah amandelnya sekarang. Amandel yang bengkaknya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya sudah hilang, sakitnya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Ibu Mercy yang sedang sakit kaki, saya melepaskan berkat kesembuhan, dan juga Bapak Ibu yang lain yang sedang sakit di kaki, yang sedang sakit di persendian, yang sedang sakit di tulang. Saya berdoa, ya kasih Tuhan mengalir, menyembuhkan semua hati yang sakit, hati yang terluka disembuhkan oleh Tuhan, dan kasih Tuhan yang sama juga menyembuhkan, memulihkan sakit-sakit di tulangmu, di sendi-sendimu. Sekarang kuasa Tuhan yang sama menjamah sakit di kakimu, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang syaraf kejepit juga, saya berdoa sekarang saya melepaskan berkat Tuhan. Syarafnya udah nggak kejepit lagi. Aliran air kehidupan menjamah, mengalir, menghidupkan semua sel-sel syaraf yang sudah mati, yang sudah tidak berfungsi, sekarang dihidupkan kembali oleh aliran air kehidupan. Sekarang mengalir, menyembuhkan, memulihkan semua yang sakit, yang syaraf yang sudah tidak berfungsi sekarang berfungsi kembali normal dalam nama Tuhan Yesus. Sakit-sakitnya sudah hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kesaksiannya Ibu Rine ya. Terima kasih ya Ibu Evi juga, ya Kakak Orlando, ya untuk Kakak Di. Saya berdoa untuk Kakak Di ya. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, menjamah tulang ekormu. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan Kakak Di, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa. Sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit, penyakit, roh kelemahan tubuh, roh kecelakaan, roh maut, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat kesembuhan atas tulangmu, tulang ekormu sekarang dijamah oleh kuasa Tuhan, diperbaiki posisinya diperbaiki sekarang, yang bergeser diperbaiki oleh kuasa Tuhan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Tulang ekor yang bergeser sekarang diperbaiki oleh kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Kakak Di. Ya, pinggangnya sekarang dan sendinya yang kaku dijamah oleh Tuhan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Pinggangnya dan sendinya yang kaku sekarang dialiri oleh aliran air kehidupan, mengalir. Syarafnya sekarang diperbaiki, syarafnya ada yang mati hidup kembali dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu atas anak-anak-Mu. Ya, mohon maaf ya, tadi barusan ada verifikasi dari TikTok. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Ya, saya berdoa untuk anak Nesya Anora, kuasa Tuhan mengalir sekarang, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Kak Nesya dan Kakak Ocha ya, maksudnya Nesya dan Kakak Ocha. Darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit atas Ibu Ocha dan anak Nesya sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang jadilah bebas. Sekarang asmanya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sesak di napasnya sekarang sembuh. Sekarang napasnya nggak sesak lagi dalam nama Tuhan Yesus. Napasnya sudah nggak sesak lagi dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Ibu Yuliana yang sakit sesak napas, saya berdoa. Sebentar ya. Saya berdoa untuk Ibu Yuliana. Ya, Ibu Yuliana kalau pernah ke orang pinter, terima kasih Cece Heni untuk gift-giftnya. Terima kasih untuk Kakak Orlando juga ya, tadi ada gift-gift ya. Terima kasih. Kalau udah pernah ke orang pinter, mohon ampun dulu ya Ibu Yuliana. Ibu Yuliana kalau mau didoakan secara khusus, ya boleh klik tombol tamu, saya akan undang naik ke atas. Ya, saya berdoa untuk Ibu Yuliana. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, sudah hancur, sudah patah atas Ibu Yuliana. Sekarang jadilah engkau bebas. Asam lambungmu juga normal. Sesak di dadamu sekarang sudah hilang. Kau bernapas dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, Ibu Yuliana. Maksudnya apa ya? Doakan saya, Imelda, suka cemas, khawatir, takut, tidak percaya Tuhan yang buat perut dan pinggang sakit. Maksudnya apa sih? Ya, mungkin maksudnya Ibu Imelda yang cemas, khawatir, takut kali ya. Oke, saya berdoa ya. Bapa di surga, belas kasihan-Mu turun atas Ibu Imelda. Roh Kudus, kiranya Kau yang menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi. Ya, roh ketakutan, roh kecemasan, saya hardik keluar semua dari Ibu Imelda dalam nama Tuhan Yesus. Roh intimidasi keluar dari Ibu Imelda dalam nama Tuhan Yesus. Roh jimat keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Imelda. Menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas Ibu Imelda dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini roh kelemahan tubuh, roh sakit penyakit yang bikin perut pinggangnya sakit, saya usir keluar. Roh ketakutan keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, datanglah, jamahlah Ibu Imelda, penuhi Ibu Imelda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Penuhi dengan sungai kasih-Mu, sungai sukacita, sungai damai sejahtera-Mu, turun-turun penuh atas Ibu Imelda. Diberkatilah tubuhnya Ibu Imelda, diberkatilah perutnya sekarang udah gak sakit, pinggangnya juga sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus,
boleh tuliskan di komentar dan klik tombol tamu ya. Saya bisa undang untuk naik ke atas Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus. Ya, tadi ada yang syaraf kejepit. Ibu Murni Raja Guguk. Ya, kalau mau didoakan secara khusus, Bapak Ibu harus klik tombol tamu. Ya, silakan Ibu Murni, saya sudah undang naik ke atas. Belum nyanyi pujian ya Bapak Ibu ya. Nanti ya kita doa dulu ya, lanjut. Shalom Ibu Murni. Ya. Shalom Bu. Ya. Pusing. Ibu. Ya. Oke, saya berdoa ya buat Ibu Murni. Syaraf kejepitnya ada di mana? Yang sakit di mana sekarang? Sakitnya di pinggang. Pinggang paha. Iya. Pinggang, pundak. Pinggang sama pinggul. Oke. Sampai nggak bisa tidur sekarang, udah onyong pusing. Oke, saya berdoa ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Murni. Ibu Murni ada di mana? Mohon maaf. Di Medan sih, di Karang Bunda. Oh, iya. Ibu, apakah ada orang-orang yang belum Ibu ampuni? Ada. Nah, itu dia. Mau mengampuni sekarang? Mau ya? Kalau enggak, ibunya yang kesakitan. Ya kan, kalau kita membenci orang lain, orang lainnya sih bebas-bebas aja, enak-enak nggak mikirin kita. Yang susah kita, udah yang kita susah, kitanya kena sakit penyakit. Ya kan? Justru kalau kita mengampuni, ada berkat Tuhan, percaya deh. Saya sudah mengalami berkali-kali ya, kalau kita ngampuni itu bukan hanya berkat secara rohani, secara jasmani pun Ibu akan alami kalau Ibu mau mengampuni. Mau Ibu? Amin. Ya, kalau Ibu mau, saya akan bimbing dulu dalam doa. Ibu ikut dulu doa saya, nanti Ibu sebutkan siapa gitu ya, boleh dalam hati, boleh bicara, terserah Ibu ya. Saya doa dulu, Ibu ikuti dulu doa saya. Bapa di surga, Di surga. ampuni saya kalau saya gagal untuk mengampuni. Kalau saya gagal untuk mengampuni. Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus, tolong saya. Mampukan saya. Bapa di surga, belas kasihan-Mu turun atas saya. Bapa di surga, belas kasihan-Mu turun atas saya. Saat ini saya mau mengambil keputusan. Saat ini saya mau mengambil keputusan Untuk melepaskan pengampunan. Kepada. Nah, Ibu boleh sebutkan atau ngomong dalam hati. Boleh, silakan. Iya. Roh Kudus, jamahlah hatinya Ibu Murni. Roh Kudus, jamahlah hatinya Ibu Murni sekarang. Segala roh sakit hati, roh kepahitan, roh luka batin saat ini aku cabut keluar semua. Aku buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, datanglah, jamahlah Ibu Murni, sembuhkan semua sakit di hatinya. Jamah, lawatlah Ibu Murni dengan kasih sayang-Mu. Saat ini dipulihkan sakit di hatinya, dipulihkan, digantikan oleh kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan turun atas Ibu Murni.
memenuhi hatinya Ibu Murni sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, hambamu membawa Ibu Murni ke dalam tanganmu. Belas kasihanmu turun atas Ibu Murni, seperti ada tertulis dalam firman-Mu, jikalau kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, maka Engkau juga yang akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Saat ini saya melepaskan kuasa darah Yesus atas Ibu Murni, darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Murni. Darah Yesus yang sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk penderitaan atas Ibu Murni. Sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan, kalau itu yang membuat terhalang penyembuhan daripada-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan. Saya perintahkan setiap roh sakit penyakit, roh yang bikin sakit di pinggulnya, yang bikin sakit di pinggangnya, saat ini keluar semua, roh kutuk keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas Ibu Murni. Tubuh jiwa rohnya Ibu Murni sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Haleluya. Berkat Tuhan sekarang, berkat Tuhan turun atas Ibu Murni. Sakit pusing di kepalanya sekarang hilang, pusing di kepalanya sekarang hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir, dan sakit di pinggulnya sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Pinggangnya sekarang hilang sakitnya. Saya perintahkan semua rasa sakit pergi, angkat kaki dari Ibu Murni. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Murni. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau sekarang bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang setelah didoakan? Coba, sakit, Ibu. Ada lebih baik? Masih sakit loh Bunda. Masih sakit. Ya, Ibu udah sungguh-sungguh belum ngampuninya? Ayo. Karena saya mau mengampuni. Tuhan itu melihat hati. Mau? Saya mau mengampuninya. Roh Kudus, tolong Ibu Murni, segala sakit di hatinya Engkau cabut keluar sekarang, digantikan oleh kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang mengalir sekarang, membalut setiap luka di hatinya, dibalut oleh kuasa kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu atas Ibu Murni. Sekarang hamba-Mu melepaskan lagi kuasa Tuhan atas Ibu Murni. Kuasa Tuhan mengalir atas tubuhnya, atas kepalanya, atas pinggangnya, atas pinggulnya. Syaraf yang kejepit sekarang nggak kejepit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Diperbaiki sekarang Roh Kudus. Kami mohon menjamah sekarang, memperbaiki sekarang. Syarafnya udah nggak kejepit lagi. Syaraf-syaraf yang mati sekarang dialiri oleh aliran air kehidupan. Aliran air kehidupan mengalir, memperbaiki setiap sel-sel, setiap syaraf-syaraf jaringan yang sudah mati sekarang diperbaiki. Dalam nama Tuhan Yesus, saya melepaskan darah Yesus mengalir di peredaran darahnya Ibu Murni, mengampuni, menyucikan, menguduskan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang terima Tuhan daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu Murni sebagai respon bahwa engkau setuju, coba mulai berdiri. Kau terima kesembuhan itu ya, kuasa Tuhan sudah mengalir. Terima kesembuhan sambil mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bebaskan saya, Engkau sudah sembuhkan saya. Perkatakan Ibu Murni dengan bibir mulutmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah sembuhkan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak.
Engkau sudah menyembuhkan saya. Ya, Ibu sudah dijamah Tuhan, sudah sembuh Ibu dijamah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahanmu atas Ibu Murni. Terima kasih kuasa Tuhan mengalir terus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau luar biasa, engkau dahsyat. Haleluya Tuhan. Haleluya. Saya sudah menerima kesembuhan Tuhan. Nah, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Ibu, gimana sekarang? Udah agak mending. Bun. Iya kan, kata saya juga, kata Roh Kudus bukan kata saya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa ya. Ibu sudah menerima kesembuhan itu, asal jaga hati ya, jangan sakit hati lagi. Karena itu pintunya, tadi saya dikasih tahu Tuhan, itu pintunya kenapa Ibu bisa sakit syaraf kejepit ya. Ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahanmu atas Ibu Murni. Sekali lagi hambamu melepaskan kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan sekarang mengalir, menyembuhkan hatinya dan yang menyembuhkan hati Saya terima ya Tuhan. Kesembuhan itu saya rindu ya oleh kasih Tuhan, oleh sukacita, damai, sejahtera Tuhan, aliran sungai sukacitamu mengalir, membalut setiap luka hati di hatinya Ibu Murni. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kesembuhan yang sama sekarang mengalir, menyembuhkan, memulihkan Ibu Murni dengan sempurna. Pinggang dan pinggulnya sudah sembuh, syarafnya sudah nggak kejepit lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, dahsyat, luar biasa. Nah, gimana Ibu Murni sekarang? Udah plong ya hatinya ya? Iya. Ya, puji Tuhan, udah bisa tersenyum. Ore, haleluya. Pinggulnya gimana sekarang? Udah agak mending loh Bunda. Ya, puji Tuhan. Ya, tetap banyak memuji Tuhan ya. Hati yang gembira itu adalah obat, kata firman Tuhan. Ya. Amin. Oke, kalau gitu Ibu Murni, saya permisi dulu. Amin. Shalom. Oke, shalom. Puji Tuhan, mari kita naikkan pujian. Satu pujian ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada yang mau didoakan, kenapa tepalak tangan saya? Saya doa memberkati kepala saya, kenapa tepalak tangan? Itu kuasa Roh Kudus, nggak apa-apa ya Kakak Zilemna. Puji Tuhan ada urapan di tangannya Kakak Zilena. Saya berdoa, saya melepaskan urapan Tuhan bukan hanya saja kepada Kakak Zilemna, tetapi kepada semua Bapak Ibu yang ada di live streaming ini. Urapan Tuhan mengalir, menjamah semua Bapak Ibu semua yang ada di live streaming ini. Terima kasih Roh Kudus, jamahanmu turun atas setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Tanganmu juga diberkati, ada urapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin. Telapak tangan saya terasa panas semenjak ikut live CC. Iya, nggak apa-apa, itu kuasa Roh Kudus ya, puji Tuhan. Oke, kita naikkan pujian manis kau dengar, kata Kakak Orlando. Oke, biarlah Tuhan Yesus yang dimuliakan, Dia yang satu-satunya layak dipuji. Dialah yang yang melakukan begitu banyak karya kesembuhan ya. Mari kita cari dulu ya lagunya, manis kau dengar. Saya juga suka lagu ini kok. Ya, Bapak Ibu nggak usah mesti dipanggil naik ke atas, bisa terima saja kesembuhan itu ya. Tetapi kalau dipanggil naik ke atas, kayak tadi kan kita bisa tahu akar masalahnya kenapa gitu, karena dia ada kepahitan. Oke, mari kita naikkan doa pujian ini ya. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur
bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah segala puji-pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Engkaulah yang layak menerima puji-pujian. Bernyanyi bagimu selama aku hidup. Dan Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang merenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. This is everything I long for. In all I do, singing praises, giving all I, Lord, all to you. Be pleasing to your ears, oh Lord. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Listen to your ears, oh Lord. Sweet sound in your ears, my Lord, and my heart sings for joy. My heart sings for joy. My heart sings for joy because of you. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Kami hendak bersuka cita bukan karena keadaan kami, tetapi karena Engkau baik, karena Engkaulah sumber daripada pertolongan kami. Engkau yang akan membukakan jalan bagi kami, Engkau yang akan melakukan mukjizat-mukjizat bagi kami. Bahkan pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu, Engkau lebih sanggup untuk buka jalan bagi setiap kami. Oleh sebab itu kami hendak bersuka cita, menyorak-nyorakan kemenangan kami, kemenangan atas setiap masalah kami, kemenangan atas setiap
pergumulan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini. Ya, Ibu Yuliana minta didoakan. Oh, masih ada satu lagi ya. Oh, Ibu Rine juga ada kepahitan ya. Aduh, Ibu, lepaskan kepahitan itu, ampuni ya. Karena ketika engkau mengampuni itu, engkau percaya deh Tuhan itu baik sekali ya. Nanti ya kapan-kapan saya ceritakan tentang rumah tangga kali ya. Rumah tangga kayaknya penting deh, Bu Esther. Saya nih ngomongnya financial prosperity melulu. Karena saya melihat Bapak Ibu banyak sekali yang sakit, itu yang sakit badan karena susah ekonomi. Jadi saya ngomongin financial prosperity. Topiknya dari masalah keluarga juga ada, Bu. Nah, itu dia masalah keluarga ya. Tapi ini topiknya belum selesai, masih panjang. Gimana? Ya, selesaikan dulu nanti. Masih banyak waktu. Iya, aduh. Ya, ibu, bapak di sini lepaskan pengampunan. Kalau saya mau cerita kisah hidup saya, bukan nggak mau cerita lah, maksud saya mau memberitahukan kesaksian bagaimana pengampunan itu yang akan memulihkan hidupmu, ya. Oke, Ibu Yuliana tadi minta didoakan ya, Cici Heni. Ibu Udah Yuliana, didoakan tadi sih. udah ya. Oh ya Udah. sudah. Ada ini Bu, tadi ada penglihatan untuk Ibu Imelda yang tadi didoakan. Oh iya. Gimana? Iya, tadi waktu kita doakan Bu Imelda itu saya dikasih lihat ada kaki besar gitu, tapi dia sedang beranjak gitu. Udah beranjak, puji Tuhan. Puji Tuhan ya Ibu Esther, terima kasih. Itu ada kuasa jahat ya, Ibu Imelda. Itu ada kuasa jahat, tetapi setelah didoakan sedang beranjak, berarti keluar ya. Tadi juga saya merasakan ada kuasa jahat, mungkin ada, saya nggak tahu ada jimat kah, ada apakah Ibu pernah terekspos ke hal-hal seperti itu, makanya tadi saya mendoakan pelepasan kutuk jimat ya. Mungkin kadang Bapak Ibu kita itu nggak sengaja ke dukun, pegang jimat dan lain sebagainya, tetapi ketika kita mengekspos diri kita kepada hal-hal seperti itu, misalnya beli perhiasan yang perhiasannya ada isinya, atau misalnya kita beli souvenirnya lambang daripada dewa apa, ya kan? Atau misalnya kita nonton film yang ada horornya, ternyata film horor itu diisi. Nah, itu Bapak Ibu terekspos ya. Jadi mungkin Bapak Ibu nggak sengaja untuk pergi ke dukun dan lain sebagainya. Tolong doakan suami saya mabuk main judi di tempat duka, temannya Pak Olan main curang, Nah, ini Ibu Vera, ini adalah Ibu Vera harus bangkit, jadi pendoa, jadi pasukannya Allah ya. Saya bisa mendoakan suaminya Ibu Vera, tapi kayaknya nanti suami saya atau siapanya cemburu kalau saya mendoakan Pak Olan pagi, siang, sore, malam. Saya bercanda ya. Saya tetap mendoakan Bapak Ibu semua pagi, siang, sore, malam ya. Saya juga mendoakan Bapak Ibu semuanya. Tetapi ada bagian yang kita sebagai istri itu harus bangkit, berjuang di dalam doa. Kalau perlu Bu Vera doa puasa. Kalau perlu nanti saya bagikan Ibu Vera suruh ikutan sekolah supernatural penginjilan supaya jadi pendoa yang dahsyat ya Ibu Vera. Jadi Ibu Vera udah punya karunia bahasa roh belum ya kayaknya ya. Ibu nanti saya akan, suami sudah bikin ribut pagi ini tapi saya tetap buka ikut live-nya, Ya, saya berdoa deh ya. Nanti kita akan bahas ya. Berarti persoalan rumah tangga juga banyak ya Bu Esther ya. Oke, saya akan berdoa buat Ibu Vera. Bapak di surga, mohon belas kasihannya atas Ibu Vera dan suami. Belas kasihanmu turun saat ini, darah Yesus
yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya. Suaminya Ibu Vera, namanya siapa tadi ya? Belum disebutkan suaminya Ibu Vera, menghancurkan, kenapa? Pak Nurdiman, Pak Budiman. Iya, Ibu Vera nanti bisa doa sendiri seperti ini. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu dosa Pak Freddy, belenggu dosa yang mengikat Pak Freddy hancur, patah. Belenggu kutuk tadi apa, mabuk-mabukan ya, kutuk gambling hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat, roh gambling, roh mabuk-mabukan, roh pesta pora, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan yang menjamah Pak Freddy, berikan dia roh pertobatan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tapi Ibu Vera harus hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Ibu nggak bisa doa seperti itu, dan doa-doa Ibu berkuasa kalau kita nggak hidup di dalam kekudusan dan ketaatan. Ya, Ibu Vera, saya berdoa biarlah Roh Kudus menolong Ibu Vera sehingga memberikan Ibu Vera roh yang lemah lembut, sehingga bisa merepresentatifkan Kristus di dalam kehidupannya Ibu Vera. Sehingga ketika Pak Freddy melihat Ibu Vera, Pak Freddy bisa melihat sosok pribadinya Kristus dalam hidupnya Ibu Vera, dan boleh memuliakan nama Tuhan. Dan dengan kelemah lembutan Ibu Vera, Pak Freddy bisa bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Perhatikan doa saya, dengan kelemah lembutan Ibu Vera, Pak Freddy bisa bertobat. Berarti ada bagiannya Ibu Vera yang harus Ibu Vera lakukan ya. Oke, kalau begitu ya saya berdoa deh satu lagi ya buat ini. Bro 72, doakan saya Bu supaya terlepas dari judi online. Ya, namanya siapa ini? Ya Bapak atau Ibu, ya Bapak ya Pak Bro, ini Bapak harus sungguh-sungguh bertobat dulu ya, bertobat dulu Pak Bro. Yang penting Pak Bro mau menyesal ya, bertobat. Saat ini saya doakan buat Pak Bro. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Pak Bro. Engkau tahu apa yang Pak Bro alami. Engkau tahu bahwa anak-Mu ini ingin keluar dari judi online. Dan Engkau Tuhan Allah yang satu-satunya yang sangat mengasihi Pak Bro. Tidak ada seorang pun yang mengasihi Pak Bro lebih daripada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu saat ini hamba membawa Pak Bro ke dalam tangan-Mu. Darah Yesus saat ini yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Pak Bro, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk gambling saat ini, belenggu gambling, belenggu dosa gambling atas Pak Bro, belenggu judi online saat ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Saya usir semua roh-roh gambling saat ini keluar dari Pak Bro dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Bebas. Saya lepaskan kuasa Tuhan atas Pak Bro. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau Pak Bro. Tuhan Yesus tidak menghakimi engkau. Tuhan Yesus mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Seberapapun dalamnya engkau sudah terjatuh, Tuhan Yesus tidak menghakimi engkau. Yang menghakimi engkau itu roh-roh jahat supaya dia bisa mencuri, membunuh, membinasakanmu. Tetapi Tuhan Yesus selalu berada di pihak kita. Ya, asal engkau mau sungguh-sungguh bertobat. Saat ini saya lepaskan kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Saya melepaskan roh yang takut akan Tuhan, roh pertobatan, roh yang takut akan Tuhan turun atas Pak Bro.
roh yang takut akan Tuhan, sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Engkau akan mengalami pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Kak Bro, setiap pagi pukul 4 pagi ikuti live streaming saya ya. Engkau akan dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, ada Ibu Roberta, ada Ibu Cidel, Ibu Evi Lampus, Kakak Zilen, Luista. Ya, Tuhan Yesus luar biasa ya. Ibu Vera, Kakak Boru Panggoraran, Pak Eliader Tobing. Ya, kata Ibu Esther, dibutuhkan keputusan yang tegas. Betul, setuju sekali Ibu Esther. Ya, betul, setuju. Kalau cuma ingin itu ya semua orang ingin baik ya, tapi Iya. kalau memang mau bertobat itu balik arah. Jadi mau ke sana enggak jadi ke sini gitu. Nah, betul sekali. Terima kasih. Enak kan dengar suaranya Bu Esther nih. Bu Esther harus sering ngomong ini. Ya, Kakak Meliana, nggak apa-apa. Semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Ibu Rini, semuanya. Sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih Cece Heni. Dan terima kasih Ibu Esther yang sudah mendoakan. Shalom semuanya.